Peradaban yang maju biasanya ditandai juga dengan bangunan-bangunan yang juga maju. Peradaban yang mundur atau enggak yang stagnan ya biasanya ya terlihat dari bangun-bangunnya segitu-gitu aja. Kenalin, ini Bini Dojoy. Dengan materinya, tanda-tanda zaman. Nah, kita ceritanya mundur ke 1855 before century. Pada suatu momen Ibrahim itu dapat pesan dan dijanjikan sebuah tanah yang luas gitu ya, tanah yang hijau dan juga subur. Nah, kurang lebih dia ada di dekat laut itu. Nah, akhirnya dia dengan kepercayaan itu pergi dari kurang lebih dari Babylon ke dataran ini yang akhirnya nanti jadi Kanaan. Nah, perginya dia ke situ dibarengi dengan dua orang istri, satu orang istri dan satu orang pembantu kali ya, dalam tanda kutip. Yang pertama adalah Sarah, yang tidak juga memiliki anak, yang akhirnya dia malah punya anak sama pelayannya, yaitu Hajar, yang akhirnya punya anak namanya Ismail. Lalu akhirnya dengan Sarah pun dia punya anak juga yang bernama Ishak. Datang lagi lah sebuah perintah, setidaknya kurang lebih seperti itu yang diyakini. Hanya di sini ada perbedaan. Kalau di Yahudi sama di Kristen, mereka meyakini bahwa yang disembelih atau anak yang dibawa itu adalah Ishak. Sedangkan Muslim meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nah, tapi pada dasarnya tidak mesti didebat dan tidak mesti dicari-cari karena nggak penting. Akhirnya pada satu momen setelah tergantikanlah itu menjadi Gibas, Ibrahim pergi ke daratan yang ada di bawah dan dia melihat banyak sekali orang-orang menganut sistem politeis, jadi Tuhannya banyak dengan patung-patung yang aneh-aneh. Dan Ibrahim dibantu juga dengan anaknya Ismail membangun sebuah tugu ya, anggapannya mungkin tugu dalam tanda kutip juga, yang sekarang kita kenal menjadi Ka'bah gitu ya. Dan sebenarnya ini bentukannya sangat simpel gitu, cuma kotak doang, tumpukan batu. Berbeda dengan pada masa itu orang mencoba untuk membuat bentuk-bentukan patung yang mungkin bentuknya seperti kambing, seperti sapi, seperti dan lain sebagainya. Yang justru ini hanyalah sebagai pusat titik sebelum semua doa itu naik ke atas gitu ya. Jadi menurut dia adalah monoteis itu tidak adalah kepada bentuk-bentukan tugu atau patung, tapi ini adalah sebuah tempat yang akan membawa semua doa kita ke atas, atau sekarang disebut sama yang namanya Axis Mundi ya, Axis Mundi. Kalau di Muslim kita di Ka'bah, kalau di Jepang itu ada di Mount Fuji kalau nggak salah, dan di tempat-tempat lainnya semua ada. Ka'bah menjadi tanda zaman di tahun kurang lebih 1800. Nah, next berikutnya Ishak punya anak namanya Jacob atau Yakub, dan Jacob punya anak lagi namanya Yusuf atau Joseph. Kita Yosef itu berada di Kanaan, dan karena Jacob terlalu sayang sama Jacob, anak-anak yang lain merasa cemburu dan akhirnya Jacob dimasukin ke dalam sumur. Dan lucunya untungnya dia ditemui sama orang lain yang akhirnya ngebawa dia jauh pergi dari South Kanaan, dari Kanaan Selatan sampai ke Mesir. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa akan terjadi kekeringan massal sehingga semua orang harus menanam gandum cepat-cepat dan menyimpan cadangan air, dan sedangkan mantan atau enggak kakak-kakaknya dan juga keluarganya atau Yakub itu sendiri tidak sempat untuk menyiapkan itu, sehingga mereka pergi ke Mesir untuk yang akhirnya happy endingnya adalah Yusuf mau menerima kakak-kakaknya itu kembali. Dan hal ini juga mungkin menjadikan bahwa kenapa sekarang di tahun 2000 atau enggak ya panjang zaman kita mengetahui adalah biasanya orang-orang Yahudi itu paling jago urusan duit. Nah, mungkin bisa jadi ya sumbernya dari Yusuf, karena Yusuf menjadi wazir dan pada saat itu ekonomi Mesir menjadi sangat baik sekali, sehingga ya dari ekonomi yang baik dia bisa bikin piramid gitu ya. Dan kejadian ini kurang lebih sekitar di 1900 before century. Next, di tahun kurang lebih 1513 DC ini di satu tempat akhirnya ketemulah ada Firaun yang template kita kenal sebagai Firaun yang jahat. Dia memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki yang lahir karena dia dapat mimpi atau enggak dapat pesan bahwa dia akan jatuh gitu. Nah, akhirnya ada satu ibu yang naruh anaknya ke sungai Nil biar diselamatin, hopefully diselamatin, dan ternyata diselamatin sama salah satu istrinya. Cara tidak sengaja Moses ngebunuh salah satu prajurit yang memang pada saat itu lagi mecut orang lah ya. Nah, dia pengen ngebelain tapi ternyata nggak sengaja malah mati. Dia mengasingkan diri sampai ke Gunung Sinai, kurang lebih di sini. Sinai, di Mesirnya di sini. Gitu.
Dan di situ dia dapat ilham lah kurang lebih gitu. Dan nggak dapat ilham doang, dia dapat istri juga di situ, namanya Zipora. Ceritanya kita udah tahu dia akan melakukan eksodus besar-besaran untuk membawa orang Israel atau enggak anak cucu Yakob ke tempat lain, atau setidaknya kembali ke Promised Land. Jadi pada saat dia mau kembali ke Kanaan atau ke Mount Sinai, sebenarnya jalannya lebih gampang. Dia dari Gosen ini tinggal ke sini. Nah, tapi di sana itu dia dikasih tahu bahwa kalau jalan sini ini akan langsung dihajar sama Filistin dan semua orang. Adiknya Harun itu dia udah yakin banget kita harus lewat sini mau nggak mau. Nah, tapi Moses dikasih petunjuk yang sehingga jalannya yang harus lurus saja ke sini malah turun ke sini. Ini mau kemana? Mau ke sini nggak ada jalan. Dan ya, yang di sini kita tahu ternyata laut bisa dibelah dan dia akhirnya bisa ke sini dan justru malah ngunjungin ke Mount Sinai dulu sebelum akhirnya nanti ke atas. Ada beberapa penelitian yang ternyata di daerah sini tuh ada seperti kayak underwater bridge. Kalau kita lihat di film-film yang sangat tidak masuk akal, itu kan terbelahnya tuh kayak boom kayak gitu. Ya, bagus memang buat kebutuhan film gitu ya. Nah, tapi apakah kalau misalnya dicari-cari itu mungkin gak sih bisa terbelah atau enggak? Kalau dicari-cari sebenarnya bisa aja sih itu terbelah dengan kecepatan angin sekian knot gitu. Tapi masalahnya kok bisa waktunya pas pada saat dia malam camping di Egypt gitu dalam waktu 1 hari, nungguin Firaunnya pada datang dulu sama tentaranya, baru paginya dikasih nyebrang. Cerita-cerita itu tertulislah kepada poliogrip yang ada di Mesir. Jadi karena belum kita mengenal tulisan-tulisan di tahun 1500 BC kurang lebih, kita nggak bisa lihat referensi sejarah, kebanyakan mereka menggambar. Nah, jadi banyak tuh kan kalau kita ngeliat ya di piramid atau di mana itu kejadian-kejadian pada masa lampau itu justru tergambar dari gambar-gambar yang ditaruh di bangunan. Dan di Indonesia pun ternyata kurang lebih mirip gitu ya. Kita bisa ngelihat tradisi dan juga budaya masa lalu itu justru dari gambar, bukan dari tulisan. Contohnya misalnya ada di Borobudur dan di tempat lain. Walaupun itu ya tentu sudah after decade ya, bukan before century. Tapi kurang lebih seperti itu. Next, setelah semua kembali ke Kanaan, nah jadilah event yang lain lagi, yaitu bapak yang satu dosa ini dulu namanya Daud atau David. Pada David kecil diceritakan melawan seorang Filistin raksasa yang saat ini tuh budaya populernya terkenal dengan nama Goliath gitu ya. Jadi kalau ada pernah cerita David dan Goliath, itu adalah cerita David kecil melawan Goliath raksasa gitu. Dan ceritanya adalah setelah dia mendapatkan sebuah tempat itu, David menjadi raja, dan dia melakukan satu dosa yang terlalu besar tapi sebenarnya, yaitu dia nggak sengaja ngelihat seorang wanita mandi namanya Bathsheba, sehingga penasehatnya juga Rasul pada saat itu bilang ke David bahwa kamu tidak pantas untuk membangun sebuah bangunan untuk beribadah. Singkat cerita, pada saat terjadi perselingkuhan itu, nggak lahir juga anaknya, tapi di momen berikutnya, Bathsheba ngelahirin Sulaiman atau Solomon. Pada saat Solomon menjadi raja, kawasan Promised Land-nya semakin besar, yang dimulai dari sini, Kanaan, atau Israel, atau Yodah, atau West Bank, itu menjadi kurang lebih naik sampai ke atas, sampai ke Lebanon, sampai ke Suriah, yang lebih seperti ini, expanded Israel territory, North and East. Dan karena Sulaiman cenderung bersih, jadi dia ngebangunlah sebuah tempel pertama yang disebut namanya King of Solomon, King of Sulaiman di Yerusalem. Nah, nggak ada yang tahu bangunannya sekarang seperti apa, karena bangunannya juga udah hancur. Kenapa dihancurkan sama Romawi? Setelah Sulaiman, Yerusalem ini selalu menjadi tempat perebutan antara Romawi, antara Persia, dan Arab nanti pada momennya. Nah, ini kita akan langsung lanjut ke 700 after decade. Ini adalah kurang lebih sekitar 30 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Perkembangan dunia Islam itu ternyata lebih besar itu pada saat dinasti Abbasiyah. Dimulai dari Khalifat ya ke-10. Nah, ini yang cenderung lebih luar biasa. Nah, ini namanya Abdul Malik Ar Marwan. Kebijakan yang
luar biasa adalah dia membangun masjid, namanya Masjid Al-Aqsa. Nah, ini baru terbangun di sini. Kok bisa begitu? Pada saat Muhammad memimpin Madinah, kurang lebih kan di sini ya, dia bikin negara. Ya dia dapat surat Rum gitu ya, yang dimana dia bilang cerita tentang Rom sudah hancur. Dan dia punya mimpi yang sampai dia meninggal pun tidak berhasil, yaitu untuk menaklukkan Yerusalem. Nah, akhirnya Umar lah yang berhasil, dan pada saat Umar memimpin jadi khalifat ketiga, berarti ya dia. Betul? Ketiga. Dia pergi ke sini, dia berhasil menaklukkan ini, dan dia minta untuk dibangunkan Masjid Al-Aqsa. Tapi belum dibangun-bangun juga, sampai akhirnya Abdul Malik yang berhasil membangun. Nah, kebanyakan orang kalau saat ini yang ada di foto-foto, tahunya bahwa Masjid Al-Aqsa itu yang itu, yang biru, ada kubahnya. Padahal Masjid Al-Aqsa yang ini. Nah, yang itu adalah Dome of Rock. Nah, kenapa dia ada dua bentukan seperti itu, atau kenapa yang ini yang lebih populer, atau enggak ya mungkin bisa jadi bentukannya lebih bagus, ya nggak tahu gitu. Nah, tapi lucunya adalah kemungkinan besar di sini itu adalah tempat di mana Ibrahim itu mau menyembelih Ishak atau Ismail. Dan di sini yang di bawah itu juga dipercaya sebagai ini adalah Temple of Solomon, sisa-sisanya. Nah, begitu. Makanya di bawah situ itu ada tempat yang dipakai untuk orang Yahudi untuk berdoa, yang biasanya kita kenal sebagai tembok ratapan. Nah, di versi Muslim itu disebut sebagai Al-Buraq Wall, yang artinya adalah tempat pada saat Muhammad mengunjungi tempat ini, itu disitulah dia menggantungkan buraq. Nah, kok bisa menggantungkan sini ya? Isra Miraj ya, kita tahunya Isra Miraj. Nah, ini adalah peta yang bisa kita lihat itu seberapa hebatnya sampai ke 9 century doang. Habis itu semua kehebatan ini pindah ke sini. Nah, kita dimulai dari Madinah, lalu kita ke atas. Nah, Abdul Malik kurang lebih dia kerjanya itu kurang lebih di Urk, atau sekarang sebutannya Irak ya. Di sini menjadi pusat peradaban yang mungkin sekarang tuh tempat pendidikan terbaik gitu ya sedunia gitu, karena di situ adalah tempat yang menyatukan 3 benua sekaligus, Afrika, Asia, Eropa, dan tempat semua ilmu bersatu dari sini, dari Mesir dia ke sini, dari Persia dia ke situ, dan juga dari Yunani dia ke situ. Makanya banyak sekali referensi-referensi tentang ilmu pengetahuan di sini. Nah, ini adalah Baghdad Circle City. Nah, banyak sekali ilmu pengetahuan yang muncul, banyak sekali perkembangan matematik, kedokteran, dan arsitektur. Itu juga akhirnya ngebikin kepada sebuah kota yang rencananya akan dijadikan seperti ini, atau enggak setidaknya sekarang artefaknya ketemu seperti ada Baghdad Circle City. Tapi kalau sekarang kita lihat Baghdadnya sih nggak ada Circle City-nya. Tapi saat ini 2024 di Chengdu udah Circle City gitu. Jadi tidak berhasil dilakukan di sini setelah ribuan tahun berikutnya. Di Chengdu bisa. Di sini dihancurin sama Mongol. Jadi ini dinasti terakhir sebelum akhirnya Mongol datang, dan semua ilmu pengetahuan itu banyak yang dibuang ke sungai, banyak yang hilang. Nah, tapi kenapa bisa saat ini justru kebanyakan ilmu pengetahuan pindah ke Eropa atau Amerika? Karena orang-orang Italia, orang-orang Yunani yang berhasil belajar ke sini, dia masih menyimpan beberapa catatan yang dipakai untuk dia dan dikembangkan di Eropa. Loncat lagi ke tahun 1400, di mana Eropa justru malah jadi renaissance, jadi malah tercerahkan badai. Nah, ini adalah first bank yang ada di dunia, yaitu di Siena, kurang lebih tahun 1400. Jadi bank pertama yang ada di dunia itu dibikin kurang lebih di tahun 1400. Nah, ini maju lagi ke tahun kurang lebih 1700. Nah, di tahun 1700 itu ternyata ketemu sama yang namanya revolusi industri besar-besaran. Jadi ditemukanlah mesin uap, di mana orang yang kerja satu itu bisa kepotong banyak. Kerjaan jadi lebih simpel, produksi jadi makin banyak. Nah, salah satu bangunan yang menjadi trademark pada saat itu adalah ini Crystal Palace ya, di mana semua bangunannya itu dibikin dari kaca. Ini ada di Inggris. Dan tapi di sini dia melahirkan sebuah paradigma, atau enggak ya paradigma lah, yang bisa dibilang dari satu sisi bagus, tapi di sisi lain juga sebenarnya agak kasihan. Itu adalah kapitalisme. Nah,
Artinya apa? Jadi sebenarnya apa maksud ini kapitalisme adalah bahwa setiap alat produksi dan juga tanah itu dapat dimiliki oleh swasta. Dengan begitu, swasta-swasta yang punya kedudukan lebih tinggi, koneksi lebih baik, dia bisa memanfaatkan itu dan akhirnya buruh-buruh itu ya kurang lebih gini karikaturnya ya, buruh-buruhnya yang capek. Nah, ini kurang lebih ada di tahun 1700. Nah, berikutnya setelah kapitalisme ini, maka muncullah Karl Marx. Nah, ini dimulai di kurang lebih tahun 1900 yang dia justru mau melawan kapitalisme. Setidaknya, ide Karl Marx itu berhasil kurang lebih sekitar 50 atau 60 tahun, mulai dari tahun 1900 dan juga mempengaruhi arsitektur. Perlawanan juga muncul dari bentukan arsitektur gitu. Makanya ada sesuatu yang dinamakan brutalisme. Nah, brutalisme itu pada dasarnya sebenarnya brutal terhadap kejujuran. Nah, itu baru dari ekspresi. Tapi kalau kita lihat dari status, ini juga kita bisa lihat bahwa bawahnya itu bolong. Kenapa? Dia mau hilangkan kasta sosial itu. Jadi, orang bisa masuk bangunan tuh ya nggak cuma orang kaya aja. Semua orang tuh bisa bernaung. Ide sosialisme itu juga nyampe loh ke Indonesia. Kalau kita lihat GBK pada masa lampau ya itu kan beton semua gitu ya, dan kebanyakan bangunan-bangunan yang terbangun di era Soekarno yang dimana dia banyak juga terpengaruh sama komunisme yang baiknya, dan diapresiasi dan juga ditaruh kepada bentukan-bentukan bangunan yang dia bangun pada masanya. Ini adalah bentukan bumi pada saat ini dan penganut sistem yang berbeda-beda gitu ya. Kita sebagai orang Indonesia, kita ada di sini liberal, konservatif gitu ya. Dan kalau kita lihat di situ justru negara-negara Arab gitu ya, dan negara-negara kerajaan masih monarki gitu ya, no election, monarki absolut. Jadi ya kurang lebih itu katok yang hari ini.